Keputusan tepat. Pilihan yang diberikan oleh Branch tidak kunjung mendapatkan jawaban. Stella tetap diam, membiarkan Branch menunggu pilihan mana yang akan dia ambil. Sudah lebih dari 1 jam, namun Stella masih setia dengan bibirnya yang terbungkam rapat. Sedangkan Branch masih duduk di hadapan wanita itu. Dia tahu ini bukan sebuah pilihan yang baik. Ini sangat sulit, karena Stella mempertimbangkan semua hal. Semua keputusan ada di tanganmu, Nona. Saya hanya membantu untuk memberikan saran. Stella mengangkat wajahnya, menatap pria itu ternyata sudah menghabiskan kopinya sejak 5 menit dibuatkan oleh Stella. Jika saya memilih untuk berhenti, tanya Stella dengan perlahan. Dan itu membuat Branch menarik nafasnya dengan pelan. Mungkin benar, perasaan itu tidak bisa dipaksa. Karena sekarang Stella justru bertanya satu hal yang membuat dia berani untuk mengambil keputusan. Meski sulit untuk Saka, saya akan bantu. Mengenai kontrak, jangan pikirkan hal itu. Saya akan mengatur semuanya dan membantu Saka untuk melupakan Anda. Entah kenapa hati Stella terasa seperti dicubit ketika dia mendengar Branch mengucapkan kalimat terakhirnya. Membantu Saka untuk melupakannya. Ya, tentu saja akan sangat mudah. Pria itu bisa memilih wanita mana saja yang akan dia inginkan. Hanya tinggal tunjuk saja, maka Saka akan menemukan yang sesuai dengan kriterianya. Tapi jika Anda milih untuk bertahan dan menerima Saka dengan cinta, saya pastikan hidup Anda akan baik-baik saja. Tapi Stella menahan nafas ketika Branch menggantung ucapannya. Nona Stella harus bisa menerima sikapnya yang posesif dan sedikit berlebihan. Ya, Stella tahu itu. Di balik sebuah kelebihan, selalu ada kekurangan yang terselip. Tiba-tiba Stella menatap Branch, meski belum menemukan sebuah jawaban yang pasti dalam kepalanya. Branch, ya, jika memang Saka menyukai saya, kenapa dia tidak mengatakannya? Mendengar pertanyaan itu, Branch tersenyum kecil. Dia menarik nafas lalu memandang Stella yang sangat penasaran dengan kisah Saka. Seharusnya, jika Anda sudah tahu tentang kehidupannya, Nona bisa mengerti kenapa Saka bersikap seperti ini. Stella kembali terdiam. Mungkin memang benar, karena dirinya terlalu memberi batasan, sehingga Saka menceritakan tentang hidupnya. Wanita itu bahkan tidak memberikan simpati sedikit pun. Padahal dia tahu, ketika Saka bercerita, pria itu tampaknya membutuhkan sebuah dukungan. Namun dia tidak memberikannya. Tapi dia sendiri yang mengatakan hanya menginginkan tubuh saya, Branch. Dia sendiri yang mengatakan agar saya tidak berharap banyak padanya. Ini merupakan alasan pasti dari Saka, sehingga membuat Stella memilih untuk meredam perasaannya. Dia berusaha memberikan batasan antara mereka, meski seringkali menghabiskan waktu bersama. Branch menganggukkan kepalanya. Dia menatap Stella yang sepertinya sudah cemas akan pilihan yang diinginkan. Saya mengerti, Nona. Tapi kita tidak pernah tahu kapan cinta itu hadir. Astaga. Branch merasa dirinya sebagai seorang pakar cinta sekarang. Padahal kekasih saja dia tidak punya. Tapi memberi nasihat tentang cinta. Beruntungnya kemarin dia tidak sengaja menonton sebuah film romantis. Sehingga sekarang dia bisa bersikap menjadi orang yang sok bijak dalam hal percintaan. Saya tidak mengerti tentang perasaan Nona terhadap Saka. Tapi menurut saya, atas apa yang dilakukan pada Anda, saya yakin Nona memiliki perasaan yang lebih. Branch berdiri. Sudah cukup dia berbicara panjang lebar dengan Stella. Dia akan memberikan waktu untuk berpikir, karena pria itu tahu keputusan yang akan dipilih oleh Stella bukan hal yang mudah. Bahkan Saka yang awalnya ragu dengan sebuah pernikahan, perlahan mencoba untuk meyakinkan dirinya. Jika dengan menikah dia bisa memiliki Stella. Pikirkan jawaban malam ini, Nona, dan beritahu saya besok pagi. Saya pulang dulu. Stella masih terdiam di tempat. Dia tidak mengatakan apapun dan memilih untuk bungkam. Karena rasanya dia benar-benar sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Bahkan ketika Branch sudah menutup pintu, dia baru tersadar dari lamunannya. Stella menarik nafas sambil mengusap wajahnya dengan pelan. Dia baru saja berpisah dari John. Tapi sekarang kembali dia akan dengan masalah baru yang jauh lebih rumit. Lalu pilihan mana yang akan dia ambil? Stella benar-benar bingung. Di satu sisi dia ingin sekali lepas dari Saka, tapi di sisi lain dia merasa tidak tega pada pria itu. Entah ini sebuah nurani atau justru perasaan yang lain. Stella belum memahaminya. Stella beranjak dari duduknya. Dia melangkah menuju kamar dan bersiap untuk istirahat. Namun langkahnya berhenti ketika melihat pintu kamar Saka yang masih terbuka. Tiba-tiba dia melangkah ke sana dan mendapati Saka tertidur dengan posisi tengkurap, serta kaki yang tercuntai ke bawah. Astaga, Stella mengumam pelan, lalu pergi mendekati pria itu dan perbaiki posisi tidurnya. Badanmu bisa sakit nanti, ucapnya lalu berusaha mendorong tubuh Saka ke tengah kasur. Meski terasa sangat sulit, setelah selesai Stella kembali memperbaiki selimutnya dan duduk di pinggir kasur. Dia menatap wajah Saka tampak memerah karena sepertinya minum terlalu banyak.
Stella memandang Saka, memperhatikan setiap inci wajahnya yang terlihat begitu tenang dalam tidur. Wanita mana yang tidak jatuh cinta pada ketampanannya? Tapi Stella sendiri takut jika hal itu sampai terjadi. Ketidaksetaraan antara mereka membuat dia takut. Sebenarnya pilihan yang diberikan Brans cukup menguntungkan. Dia bisa lepas dari Saka, lalu memulai hidup baru bersama ibu. Tapi ada satu sisi dalam hatinya yang meminta dia untuk bertahan. Apa alasannya? Stella tidak tahu. Ada rasa tidak tega ketika dia ingin mengambil sebuah keputusan untuk pergi. Tangan Stella terulur untuk merapikan rambut pria itu yang berantakan, menyisipkannya ke atas agar tidak menghalangi pandangan wajah tampan pria itu. Namun ketika dia hendak menjauhkan sentuhannya, tiba-tiba Saka yang masih belum sadar menahan tangannya sampai membuat Stella sendiri panik. Tapi dia berhenti ketika mendengar gumaman tidak jelas dari bibir Saka. Meski matanya terpejam, pria itu menahan tangan Stella, bahkan sampai menempelkannya di pipi. "Jangan kemana-mana," gumam yang terdengar sangat jelas di telinga Stella. Wanita itu terdiam di tempat. Kelopak matanya melebar ketika menyadari ucapan Saka. Pria ini sedang bermimpi atau memang setengah sadar. Stella keheranan sendiri ketika dia melihat Saka tampak nyaman dengan posisi saat ini. Apalagi ketika tangannya berada di bawah pipi Saka, benar-benar menunjukkan jika hal itulah yang membuatnya sangat nyaman. Tanpa disadari, Stella malah tersenyum kecil. Dia suka sekali melihat Saka jika dalam keadaan terlelap seperti ini. "Aku tidak tahu, tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak kupahami," gumamnya, sambil mengusap kening Saka dengan lembut, membiarkan pria itu dalam posisi ternyamannya. Mendapati pria itu tidur dengan nyenyak, Stella justru ikut merasakan kenyamanan. Dan sekarang dia merebahkan tubuhnya dengan perlahan tepat di samping Saka. Mereka tidur dengan posisi saling berhadapan. Hanya ada beberapa senti jarak antara hidung mereka. Bahkan Stella bisa mencium dengan jelas aroma alkohol dari pria itu. "Aku harap besok ada sebuah keputusan yang sudah tepat dan tidak menyakitiku ataupun dirimu," Stella menggumam dengan pelan. Kelopak matanya pun ikut meredup untuk menyusul Saka ke alam mimpi. And I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.